أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Syekh Maktum Prakosa ing Cahyana merupakan tokoh sejarah karena tertulis dengan jelas di catatan sejarah Kerajaan Demak, bukan sekedar legenda. Cahyana itu nama tempat yang kadang disebut Jiana. Cahyana karena dulu tempat itu dicari Sunan Jambu Karang untuk berkholwat dengan ciri-ciri tempatnya memancarkan cahaya dari kejauhan, bahkan terlihat olehnya dari Bogor. Dan cahaya itu ternyata terlihat juga oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Jadi hanya dua orang itulah yang mampu melihat cahayanya menjulang ke langit. Pangeran Wali Prakosa adalah Canggah Syekh Jambu Karang yang dimakamkan di Ardilawet Gunung Munggul. Buyutnya Syekh Wali Rahmat, Syekh Atas Angin atau Syekh Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Beliau adalah cucu Pangeran Maktum Husain, putra Pangeran Maktum Jamil di bumi Cahyana, Karangmoncol, Purbalingga. Pangeran Wali Prakosa lebih kesohor daripada kakaknya yang bernama Pangeran Maktum Torres, Pangeran Wali Syekh Jambu Karang, yang tak lain adalah putra dari Prabu Siliwangi Raja Pajajaran yang semasa mudanya memiliki nama panggilan Adipati Mendang atau Raden Munding Wangi. Syekh Jambu Karang juga memiliki seorang adik seayah dan seibu bernama Munding Sari, dan memiliki saudara seayah beda ibu yaitu Pangeran Cakrabuana Nyi Rara Santang alias Syarifah Mudaim. Jadi Sunan Jambu Karang adalah paman dari Syekh Syarif Hidayatullah. Petilasan khalwatnya ada di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, 30 km kurang lebih sebelah timur laut kota Purbalingga. Pada teks Carosyaipun Redi Manggul diceritakan Raden Munding Wangi merupakan pangeran dari kerajaan Pajajaran yang menghindari hiruk-pikuk kehidupan bangsawan dan menyepi sampai di wilayah Cahyana. Singkat cerita, Munding Wangi diislamkan oleh tokoh bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri atau Syekh Atas Angin dan berganti nama menjadi Syekh Jambu Karang. Syekh Atas Angin atau Syarif Abdurrahman Al-Qadri menikah dengan Rubiah Bekti yang merupakan anak dari Syekh Jambu Karang. Mereka menurunkan 3 orang putra dan 2 orang putri, yaitu Syekh Maktum Husain, makamnya di Desa Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga; Syekh Maktum Madem, makamnya di Cirebon; Syekh Maktum Omar, makamnya di Pulau Karimun Jawa; Nyai Rubiah Rojo, makamnya di Rogo Selo Pekalongan; Nyai Rubiah Sekar dimakamkan di Jambangan, Banjarnegara. Syekh Maktum Husain memiliki putra Syekh Maktum Jamil. Syekh Maktum Jamil memiliki putra yaitu Pangeran Wali Prakosa atau Syekh Maktum Wali Prakosa ing Cahyana. Terceritakan pada suatu hari Pangeran Maktum Torres meminta kepada adiknya agar segera pergi ke Kerajaan Demak. Harus melapor karena takut ada kemungkinan wilayah Cahyana akan diambil oleh Kerajaan Sunda. Pangeran Maktum Prakosa segera pergi ke Demak menghadap Sultan Trenggono. Sesampainya di Kesultanan, ia diterima oleh seorang penghulu khalifah yang bernama Husain. Dalam cerita Babat, Pangeran Wali Prakosa saat itu disebut sebagai kaum Pengalasan Kilen. Maksudnya adalah santri dari hutan wilayah barat. Setelah bertemu dengan Sultan, ia pun ditanya asal-usulnya. Pangeran Wali Prakosa menjawab bahwa ia berasal dari Jiana. Sang Sultan tidak mengenal Jiana, tapi kalau yang dimaksud Cahyana, Sultan mengenalnya. Para wali setelah berkunjung ke Cahyana menceritakan ke Sultan. Pangeran Wali Prakosa membenarkan dia berasal dari Cahyana yang dimaksud dan membantu para wali saat mengganti tiang dan memperbaiki Masjid Onje. Sultan sangat berkenan dengan kemampuan Pangeran Wali Prakosa. Ia diminta untuk ikut membantu pembangunan Masjid Demak. Saat itu kebetulan masjid kekurangan satu tiang utama, Soko Guru. Pangeran Wali Prakosa disarankan untuk menemui Sunan Kalijaga agar dapat melengkapi kekurangan Soko Guru tersebut. Saat itu Sunan Kalijaga sedang bersemedi di Giri Malaka. Namun karena kewaskitaannya, ia mampu menangkap kehendak Sultan Trenggono dan Pangeran Wali Prakosa yang ingin menemuinya. Sunan Kalijaga segera bangun dan melakukan perjalanan sehari semalam untuk sampai ke Demak. Kemudian bertemu di sekitar istana dengan Pangeran Wali Prakosa yang saat itu
masih dipanggil Pangeran Maktum. Apa yang ditugaskan oleh Kanjeng Sultan? Tanya Sunan Kalijaga. Saya diberi tanggung jawab satu tiang utama untuk Masjid Demak dan menemui Kanjeng Sunan Kalijaga, jawab Pangeran Wali Prakosa. Keduanya sepakat tidak usah mencari kayu jati ke hutan, tapi akan membuat tiang dari bahan yang tersisa saja. Maka bekerjalah dua orang tersebut mengumpulkan tatal potongan-potongan kayu jati yang tidak terpakai, lalu disusun menjadi balok panjang, dihaluskan, dan jadilah salah satu tiang untuk Masjid Demak yang paling unik yang disebut Saka Tatal. Pada akhirnya Masjid Demak pun dianggap sudah siap diresmikan penggunaannya. Namun di saat fajar menjelang subuh, Sunan Bonang terkesiap ketika memperhatikan bayangan masjid di bawah langit pada pagi buta saat itu. Tampak jelas bahwa bangunan masjid ternyata miring, doyong, atau tidak tegak benar. Para wali kebingungan, tidak mungkin dibongkar ulang, sehingga merasa bahwa pekerjaan menegakkan bangunan agar tegak bukan pekerjaan yang mudah. Ketika masing-masing wali berteori cara menegakkan bangunan, Pangeran Wali Prakosa dengan sopan mengusulkan agar menggunakan cara yang paling efisien. Apa saranmu anak Cahyana? Pertanyaan Sunan Bonang. Para wali dan Sultan Trenggana menatap Pangeran Wali Prakosa dengan penuh harap. Jika berkenan, biarlah hamba jadi palu, sedangkan Kanjeng Sultan dan para wali menjadi gandennya. Insya Allah masjid dapat menjadi tegak, kata Pangeran Wali Prakosa. Sunan Bonang, para wali dan Sultan Trenggono terdiam. Suasana demikian hening. Masing-masing berpikir yang dimaksud dengan palu dan ganden. Palu adalah alat pemukul yang dibuat dari besi, sedang ganden terbuat dari kayu. Apa yang kamu maksudkan, Maktum? Tanya Sultan Trenggana. Bila Paduka berkenan, para wali yang berdoa, nanti hamba yang mengamini. Semoga Allah mengabulkan, jawab Pangeran Wali Prakosa dengan sopan. Mari kita lakukan, jawab Sultan dan kemudian mengajak semua yang ada hadir untuk terlibat. Para wali kemudian berdoa. Syariat dinata wa husun ila dalam maqadiratu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ala badruhu wa qurbanina. Allahumma shalli Para wali menempatkan diri di depan dan mengucapkan doa dipimpin Sunan Bonang. Pangeran Wali Prakosa di belakang mengamini. Namun setelah beberapa lama ditunggu, ternyata kondisi masjid masih tetap doyong. Bagaimana Maktum? Pertanyaan Sultan. Seakan minta penjelasan dengan tegas. Ampun Sinuwun. Lalu Kanjeng Sultan berkenan, izinkan hamba yang berdoa. Sedang para wali yang hadir yang mengamini, insya Allah masjid dapat tegak. Sultan Trenggono dengan kebesaran hatinya percaya akan kemampuan kaum Pangalasan Kilen, sehingga Sultan pun segera memberi restu. Konon Pangeran Wali Prakosa meminta para wali di saat mengamini doanya sambil memegang saka guru buatan masing-masing. Luar biasa, tanpa terasa prosesnya, namun terbukti faktanya. Masjid ternyata telah berdiri tegak sesuai yang dikehendaki. Semua mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Perkasa. Keperkasaan kami berkat doamu Maktum.
maka kau kuberi gelar Wali Prakosa, dan kau kutugaskan untuk melanjutkan mengislamkan para kawulo di lereng Bukit Cahyana, kata Sultan Trenggono, memberi gelar dan tugas kepada Pangeran Wali Prakosa, dan sejak saat itulah nama Pangeran Makdum Wali Prakosa menjadi gelar Putra Cahyana ini. Maka nama gelar dari Syekh Wali Prakosa ini sebetulnya adalah Syekh Makdum Cahyana, yang saat ini nama tersebut digunakan oleh menantunya sebagai tanda bahwa menantunya lah yang meneruskan perjuangan Syekh Wali Prakosa di tanah Cahyana. Sultan merasa sangat senang dengan kemajuan wilayah Cahyana dan kemampuan Pangeran Wali Prakosa, sehingga Sultan secara resmi memerdekakan Cahyana dari memberikan pajak terhadap negara. Seluruh pendapatan Cahyana diizinkan untuk kepentingan penyebaran agama Islam dan merawat makam leluhur. Cahyana adalah bagian dari Kerajaan Demak dan menjadi tanah perdikan. Bunyi piagam yang terdokumentasi kurang lebih berbunyi seperti ini: penget layang kang idi Pangeran Sultan ing Demak, kagaduha dening Makdum Wali Prakosa ing Cahyana, mulane anggaduha layang ingsun dene Anggrowangi amelar tanah, sun telusaken pamerdikane pesti lemah perdikane Allah tan taho ono anggawahano, ora sun wei saka halal dunya akhirat, ono anak putu aba aniaya muga kena ketuking Allah, lan ora lilo bebendungen para wali kang ono ing Nusa Jawa estu yen peperdikane Gusti Allah. Menyimak kalimatnya berarti Sultan Trenggono menilai bahwa Cahyana telah membantu melewaskan wilayah Demak, dan barang siapa yang mengubah surat keputusan tersebut ora sunwai baca dikutuk, kebahagiaan yang halal di dunia dan akhirat juga akan dikutuk oleh Allah Ta'ala dan oleh para wali yang ada di Pulau Jawa. Peringatan keras Sultan Trenggono terhadap pelanggaran surat keputusan tadi. Kesimpulannya sederhana, menurut babat Cahyana ini, ternyata yang membuat tiang tatal bukanlah Sunan Kalijaga, tetapi Pangeran Wali Prakosa, insinyur bangunan dari Cahyana Purbalingga. Sunan Kalijaga hanya mengatur dan membantunya. Nasab Syekh Makdum Wali Prakosa ing Cahyana adalah bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan cucunya yang saat ini masih hidup adalah Syed Syekh Alwi, pimpinan Majelis Ahbab Rasul Indonesia di Karawang. Nasab Syekh Makdum Wali Prakosa ing Cahyana dari baginda Nabi Muhammad SAW hingga ke Syed Syekh Alwi, pimpinan Majelis Ahbab Rasul Indonesia, adalah sebagai berikut. Baginda Nabi Muhammad SAW berputri Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomah wajhah, berputra Sayyidina Hasan Al-Mujtaba radhiyallahu an, berputra Syed Hasan Al-Mustana, berputra nomor 4 sampai dengan 12 saya skip. Nomor 13 adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, berputra nomor 14 sampai 23 saya skip. 24 adalah Syarif Abdurrahman Al-Qadri atau Syed Mangkun Dakir atau Peti Qadir atau Sunan Gunung Jati ketiga atau Pangeran Atas Angin, berputra Pangeran Makdum Husein Cahyalur, berputra Pangeran Makdum Jamil, berputra Pangeran Wali Prakosa ing Cahyana, berputra Sancana Wangso Dipati Ukur 3 29 30 skip. 31 Raden Abdul Manaf Nabtadirejo Dalem Mahmud atau Syekh Syarif Haji Abdul Manaf Wali Mahmud, makam di Bandung, berputra nomor 32 sampai 37 saya skip. Nomor 38 Syed Syekh Ahmad Zakaria atau Yang Rende, kemudian berputra nomor 39 Syed Muhammad Ali Hasan, berputra nomor 40 Muhammad Misbah, berputra nomor 41 Syed Syekh Alwi, pimpinan Majelis Ahbab Rasul Indonesia di Karawang.